pada mata kuliah Geometri Transformasi. Perkenalkan, nama Nisa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembahasan yang pertama pada materi rotasi. Nah, untuk bahan kalian bisa lihat Word dan PPT yang telah kami sediakan. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan saya bahas pembahasan yang pertama pada materi rotasi ini. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari rotasi. Nah, rotasi sendiri itu disebut juga perputaran, yang artinya ialah suatu perubahan kedudukan sebuah objek dengan cara diputar melalui pusat dan sudut tertentu. Nah, sudut tertentu itu perputarannya yang akan membentuk suatu sudut yang dikenal sebagai alfa. Nah, kemudian perputaran searah jarum diberi notasi minus. Nah, misalnya kan perubahan perputaran itu tadi kan disebut dengan alfa kan. Kalau misalnya dia searah dengan jarum jam, itu dia min alfa. Dan sebaliknya, jika dia berlawanan dengan perputarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam, itu dia alfa aja, nggak ada minusnya gitu. Oke, lanjut. Kemudian suatu rotasi dengan pusat P. Nah, pusatnya itu disimbolkan dengan P besar. Kemudian sudut rotasinya tadi alfa adalah sebuah transformasi titik pada R2. Nah, R2-nya itu ialah rotasi kuadrat sedemikian hingga titik A pada R2 ditransformasikan ke titik A aksen dan sudut A aksen titik P A sama dengan alfa. Nah, untuk gambar ini kalian bisa lihat di PPT ya. Gambarnya udah tertera dengan titik pusatnya ada P, ada P-nya itu ada alfa, kemudiannya itu ada A dan A aksen. Nah, kemudian dengan demikian untuk dapat melakukan putaran harus ada atau ditentukan dulu sebuah titik sebagai putaran dan sebuah sudut sebagai sudut putaran. Rotasi pusat P dan sudut alfa ditulis dengan R P, alfa. Sudut P, titik sudutnya P, sudutnya alfa. Yang didefinisikan sebagai yang pertama ada rotasi sudut rotasinya titiknya ada P, alfa sama dengan itu P. Yang kedua ada jika A tidak sama dengan P, maka RP alfa A sama dengan A aksen. Sedemikian hingga titik M sudut AP aksen sama dengan alfa dan PA sama dengan PA aksen. Itu udah ketentuannya ya. Nah, kemudian jika arah putar A dan jika arah A ke A aksen berlawanan dengan putaran arah jarum jam, seperti yang udah dibilang tadi, kalau misalnya dia kalau misalnya perputaran itu dia searah dengan jarum jam, maka sudutnya itu jadi min alfa. Kalau dan sebaliknya, kalau misalnya perputaran itu dia berlawanan dengan jarum jam, maka sudutnya itu disebut nggak ada minusnya gitu, alfa aja. Nah, kemudian setelah itu kita masuk kepada teorema 6.1 beserta contoh teorema 6.1-nya. Nah, pada teorema 6.1 ini dia itu judulnya rotasi merupakan isometri. Nah, isometri adalah pencerminan ya. Berarti rotasi merupakan pencerminan dari sudut itu sendiri. Kalian bisa lihat di PPT. Dia di sini buktinya ambil sebarang titik A dan B di rotasi pangkat 2. Di situ udah ada gambarnya. Banyak segitiga ya di sini sudut-sudutnya. Misal rotasi dengan titiknya itu ada P, alfa sama dengan A aksen, berarti
titik P ke A-nya sama dengan PA aksen, dan titik M sudut A PA aksen sama dengan alfa. Kemudian bawahnya itu rotasi titik P alfa, B-nya sama dengan B, berarti PB. Kalian bisa ini ya, perhatikan gambarnya, udah ada di PPT. Ini gambarnya yang ini, bisa kalian lihat di PPT ya. Perhatikan yang R rotasi yang dengan titik P, alfa yang B sama dengan B, berarti PB sama dengan PB aksen. PB aksen berarti panjangnya itu kan sama ya. Dan yang titik M sudutnya B aksen sama dengan alfa. Kemudian yang segitiganya PAB ya, PAB, dan segitiga PA aksen, B aksen. Makanya dia dibilang pencerminan atau isometri. Kemudian yang bawahnya lagi titik PA sama dengan PA aksen, dan PB sama dengan PB aksen, sama ya. Yang bawahnya titik M sudutnya titik APA aksen sama dengan M, titik M sudutnya PB aksen sama dengan alfa. Kemudian sudut yang M-nya sudutnya BA aksen, PA aksen sama dengan alfa kurang titik M sudut A aksen PB. Kemudian yang bawahnya sama juga dengan pencerminan yang sebaliknya, M sudutnya BPA sama dengan alfa dikurang M sudutnya A aksen PB. Nah, sama juga. Jadi titik M sudutnya B aksen PA aksen sama dengan titik M dengan sudut BPA, dan segitiga PAB aksen itu akibatnya titik AB sama dengan A aksen B aksen, panjangnya sama. Itu pencerminan tadi. Kemudian hal ini berlaku untuk A tidak sama dengan B di rotasi pangkat buah. Jadi rotasi ini adalah sebuah isometri. Nah, karena udah dibahas tadi semuanya, pembahasan itu udah sesuai dengan teorema ini, maka terbukti bahwa rotasi ini merupakan isometri atau pencerminan dari rotasi tersebut. Nah, kemudian kita akan bahas contoh dari ini, teorema 6.1. Kalian bisa lihat juga di Word atau PPT. Nah, ini contoh dari teorema 6.1. Itu contohnya ada bila rotasi dengan titiknya O, X dan R, O, B merupakan rotasi, buktikan secara analitis bahwa rotasi dengan titik OB dengan rotasi ROX merupakan rotasi. Pembahasannya itu ambil sebarang titik dengan titik A-nya itu A, X, Y, dengan misalnya R rotasi dengan titik OC dengan A sama dengan A aksen
dalam kurungnya X aksen, Y aksen, dan rotasi yang keduanya R dengan titik O, B dalam kurung A aksen sama dengan A aksen 2 X aksen 2. Nah, kemudian dari soal ini diubah menjadi sebuah matriks dengan kolom X Y aksen cos B dikurang sin B cos B, kemudian dikali XY, maka diperoleh X aksennya sama dengan X cos B dikurang Y sin B, dan Y aksen sama dengan X sin B ditambah Y cos B. Kemudian yang bawahnya X aksen 2 nya sama dengan X aksen cos C dikurang Y aksen sin C sama dengan dalam kurung X cos B. Jadi kalau misalnya X aksen dia diuraikan jadi X cos B dikurang Y cos C dikurang X sin B ditambah Y cos B dikali sin C. Nah, kemudian hasilnya itu X cos B cos C dikurang Y sin B cos C dikurang X sin B sin C dikurang Y cos B sin C menjadi X nya dihilangkan, Y nya juga, jadi X dikurang cos B cos C dikurang sin B sin C dikurang Y dikali sin B cos C ditambah cos B sin C menjadi X cos B tambah C dikurang Y sin kali B tambah C itu menjadi persamaan 1. Nah, ingat ya, jadi persamaan satunya X cos dalam kurung B tambah C dikurang Y sin dalam kurung B tambah C. Nah, kemudian untuk Y aksen 2 nya itu ada X sin C dikurang Y cos C menjadi uraiannya X cos B dikurang Y sin B dikali sin C dikurang dalam kurungnya X sin B ditambah Y cos B dikali cos C menjadi dikalikan ya, dalam kurungnya itu dikalikan menjadi X sin C dikurang Y sin B sin C dikurang X sin B cos C dikurang Y cos B cos C. Kemudian menjadi X dikali sin B cos C dikurang cos B sin C, sama pencariannya itu sama kayak yang X aksen 2 nya dikurang, lanjut ya, yang dikurang Y cos B cos C ditambah sin B sin C menjadi persamaan 2 nya X sin dikali B tambah C dikurang Y cos dikali B tambah C. Maka dari persamaan 1 dan 2 itu didapatlah X jadinya itu dari kan tadi dari persamaan X aksen 1 jadi kan persamaan X aksen 2. Ini jadi X aksen 3 sama X aksen 3 sama Y aksen 3. Dalam matriks juga jadi X aksen 3 Y aksen 3 itu jadi cos B tambah C sama persamaan yang tadi itu min, kemudian kanannya min sin B tambah C, yang bawahnya sin di dalam kurung B tambah C ditambah cos B C kali matriks itunya XY. Maka A aksen 2 dapat diperoleh dari A dengan rotasi pusat O sebesar B tambah C. Jadi rotasi dengan titik pusatnya itu ada OB dan ROC merupakan sebuah rotasi.
karena dia tuh diperoleh dengan rotasi dengan pusat O-nya. Maka terbukti bahwa yang tadi rotasi dengan titik pusat OB sama dengan OC. Maka dari pembahasan yang tadi, di situ saja pembahasan yang saya bahas tentang materi rotasi ini. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silia Hanifah. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada teorema ini membahas image tentang sebuah rotasi dengan titik pusat 0,0 sebesar alfa derajat. Nah, misalkan saya mempunyai titik P. Titik P itu dengan koordinatnya yaitu X, Y. Nah, saya ingin titik P ini dirotasikan dengan titik pusat 0,0 sebesar alfa derajat. Nah, maka image-nya yang kita notasikan dengan P aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen. Maka yang kita dapatkan yaitu X aksennya sama dengan X cos alpha dikurang Y sin alpha. Nah, untuk Y aksennya yang kita dapatkan yaitu X sin alpha ditambah Y cos alpha. Teorema 6.2 dalilnya yaitu hasil rotasi P beta dikali rotasi P alpha sama dengan rotasi P alpha ditambah beta. Nah, kita buktikan. Ambil sembarang titik A, misal rotasi P beta dikali rotasi P alpha dalam kurung A sama dengan rotasi P beta dalam kurung A. Nah, kita jabarkan, maka rotasi P beta dikali rotasi P alpha dalam kurung A sama dengan rotasi P beta dikali rotasi P alpha dalam kurung A aksen. Maka kita cari rotasi P beta dalam kurung A aksen sama dengan A aksen. Saya akan menjelaskan melalui gambar untuk membuktikan dari teorema tersebut. Nah, kita jelaskan pembuktian melalui gambar. Hasil rotasi P beta dikali rotasi P alpha sama dengan rotasi P alpha ditambah beta. Nah, pembuktiannya, misal rotasi P beta dikali rotasi P alpha dalam kurung A sama dengan rotasi P beta dalam kurung A aksen. Nah, misal kita lihat sudut dari A P A aksen sama dengan apa? Nah, dari gambar sudut A P A aksen sama dengan alpha. Dan A aksen P sama dengan AP. Begitu juga A aksen. Selanjutnya, sudut A aksen P A double aksen sama dengan beta. Kita lihat dari gambar A aksen P A double aksen itu sama dengan beta. Nah, begitu juga dan A aksen P sama dengan A double aksen P. A aksen P sama dengan juga A double aksen P. Nah, jadi sudut AP A aksen sama dengan sudut dari AP A aksen ditambah sudut A aksen P A double aksen. Dengan kata lain, A aksen P sama dengan A double aksen P. Nah, sudut dari AP
PA aksen yaitu alfa ditambah sudut dari A aksen PA double aksen yaitu beta, maka sudut dari APA aksen sama dengan alfa ditambah beta. Dengan kata lain, AP sama dengan A double aksen P. AP sama juga dengan A double aksen P. Maka terbukti rotasi P alfa ditambah beta dari A. Nah, masuk contoh kedua, tentukan koordinat peta dari titik A 2,0, B 3,-2, C A, B, dan D yaitu -4,5 oleh suatu rotasi RO 90 derajat. Penyelesaiannya, misal untuk setiap X, Y oleh rotasi RO 90 derajat, petanya yaitu X aksen, Y aksen. Nah, rumusnya X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa, negatif sin alfa, cos alfa dikali XY. X aksen, Y aksen kita letakkan pada setiap titik. Jadi X aksen A, Y aksen A, X aksen B, Y aksen B, C aksen C, Y aksen C, dan X aksen D, Y aksen D sama dengan cos alfa diganti 90 derajat, maka cos 90 derajat, negatif sin 90 derajat, sin alfa jadi sin 90 derajat, cos 90 derajat dikali dengan titik tadi yaitu X aksen A, Y aksen A, X aksen B, Y aksen B, X aksen C, Y aksen C, dan X aksen D, Y aksen D. Nah, kita kalikan. Cos 90 derajat sama dengan 0. Negatif sin 90 derajat yaitu negatif 1. Sin 90 derajat yaitu 1. Cos 90 derajat yaitu 0. Nah, kita kalikan dengan titik tadi. Y aksen A yaitu Y aksen A, Y aksen A yaitu 2,0. X aksen B, Y aksen B yaitu 3,-2. X aksen C, Y aksen C yaitu A, B, dan X aksen D negatif 4, Y aksen D yaitu 5. Nah, kita kalikan, dihasilkan yaitu 0,2, 2,3, negatif B, A, negatif 5, negatif 4. Jadi, koordinat dari titik-titik itu yaitu A aksen 0,2, B aksen yaitu 2,3, C aksen yaitu negatif B, A, dan D aksen yaitu negatif 5, negatif 4. Selanjutnya untuk teorema 6.3 yang berbunyi bahwa jika rotasi dengan titik pusat P sejauh alfa dan rotasi dengan titik pusat P sejauh beta, suatu rotasi untuk setiap titik A merupakan elemen R kuadrat, berlaku rotasi dengan titik pusat P sejauh beta dengan rotasi dengan titik pusat P sejauh alfa terhadap A sama dengan rotasi titik pusat P sejauh alfa dengan rotasi
P sejauh beta terhadap A. Dapat dijabarkan dengan misalnya rotasi dengan titik pusat P sejauh alfa terhadap A sama dengan A1, dan rotasi dengan titik pusat P sejauh beta A1 sama dengan A aksen, dan rotasi dengan titik pusat P sejauh beta terhadap A sama dengan A double aksen, dan rotasi dengan titik pusat P sejauh alfa terhadap A sama dengan A double aksen. Jika rotasi dengan titik pusat P sejauh alfa terhadap A sama dengan A1, maka M sudut APA 1 sama dengan alfa dan PA sama dengan PA1. Jika rotasi dengan titik pusat P sejauh beta A1 sama dengan A aksen, maka M sudut A aksen PA1 sama dengan beta dan PA aksen sama dengan PA1. Rotasi terhadap titik pusat P dengan sejauh beta terhadap rotasi terhadap titik pusat P sejauh alfa dikali A sama dengan rotasi dengan titik pusat P sejauh beta dikali rotasi dengan titik pusat P sejauh alfa terhadap A sama dengan rotasi dengan titik P sejauh beta A1 sama dengan A aksen dengan M sudut APA sama dengan alfa tambah beta dan PA double aksen sama dengan PA. Jadi rotasi dengan titik pusat P sejauh beta dikali dengan rotasi dengan titik pusat P sejauh alfa terhadap A sama dengan rotasi dengan titik pusat P sejauh alfa dikali rotasi titik pusat P sejauh beta terhadap A. Dari teorema ini merupakan gabungan dari beberapa teorema yang dimana dia terdapat dari beberapa rotasi. 2x dikurang 3y ditambah 6 sama dengan 0. Tentukan peta garis G oleh rotasi. Sebelumnya untuk setiap titik A pada garis G, koordinatnya dapat kita tulis dalam bentuk umumnya, yang dimana rotasi pada titik pusat O sejauh negatif 90 derajat ke arah kanan. Pada titik A adalah A aksen terhadap titik pusat X aksen, Y aksen. Matriks yang berkaitan dengan rotasi terhadap titik pusat O sejauh 90 derajat adalah 0, 1, negatif 1, 0. Maka didapatkan X aksen Y aksen sama dengan 0, 1, negatif 1, 0. Kita kali dengan X 2/3 ditambah 2. Maka X aksen Y aksen sama dengan 0 dikalikan X sama dengan 0, 1 dikalikan 2/3 ditambah 2, hasilnya 0 ditambah 2/3 tambah 2, hasilnya 2/3 tambah 2. Selanjutnya yang bawah, negatif 1 dikali X, negatif X, 0 dikali 2/3 tambah 2, hasilnya 0. Maka kita dapatkan X aksen Y aksen sama dengan 2/3 ditambah 2 negatif X, atau X aksen sama dengan 2/3 X ditambah 2 dan Y aksen sama dengan negatif X. Dengan mengelimir X dari kedua persamaan tadi, didapatkan X aksen sama dengan 2/3 Y aksen ditambah 2 atau 3 X aksen ditambah 2 Y aksen sama dengan 6. Jadi persamaan
pada garis 2x dikurang 3y tambah 6 sama dengan 3x tambah 2y dikurang 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Utami Yudhya Suti. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang materi rotasi, yaitu bagian rotasi disajikan dengan aljabar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat segitiga berikut ini. Nah, jadi dapat kita lihat pada segitiga OXA berlaku perbandingan rumus trigonometri, yaitu X per R itu sama dengan cos alpha. Maka si X-nya sama dengan R cos alpha. Sedangkan untuk yang si Y-nya yaitu Y per R sama dengan sin alpha. Jadi Y sama dengan R sin alpha. Sedangkan pada segitiga OX aksen, A aksen itu berlaku perbandingan rumus trigonometri, yaitu X aksen per R sama dengan cos alpha ditambah theta. Jadi X aksen sama dengan R cos alpha ditambah theta. Sedangkan untuk yang perbandingan Y aksennya yaitu Y aksen per R sama dengan sin alpha ditambah theta. Maka Y sama dengan R sin alpha ditambah theta. Nah, bentuk tadi itu merupakan penguraian dari koordinat titik A aksen, yaitu X aksen, Y aksen, yang merupakan bayangan dari si titik A ini, yaitu X, Y, jika dirotasikan terhadap titik pusat O, yaitu 0,0, sejauh sudut theta, sejauh sudut ini. Nah, jadi bentuk X aksen, Y aksen itu merupakan bentuk X aksen dan Y aksen itu dapat diuraikan lagi sehingga hanya memuat peubah Y dan X dan sudut theta. Maka diperoleh rumus umum rotasinya, yaitu X aksen sama dengan R cos alpha ditambah theta, sehingga X aksen sama dengan R cos alpha cos theta dikurang sin alpha sin theta. Maka bila si R ini kita kalikan ke dalam X aksen, itu adalah R cos alpha cos theta dikurang sin alpha sin theta. Nah, kita ketahui bahwa R cos alpha itu sama dengan X dan R sin alpha itu sama dengan Y, sehingga kita dapat rumusnya, yaitu X aksen sama dengan X cos theta dikurang Y sin theta. Sedangkan untuk yang Y aksennya yaitu berlaku rumus R sin alpha ditambah theta, sehingga Y aksen sama dengan R sin alpha cos theta ditambah cos alpha sin theta. Maka jika R-nya kita kalikan ke dalam, Y aksen sama dengan R sin alpha cos theta ditambah R cos alpha sin theta. Maka jika kita ubah ke dalam peubah X dan Y, bentuk Y aksennya menjadi Y cos theta ditambah X sin theta. Atau bisa juga kita tuliskan Y aksen sama dengan X sin theta ditambah Y cos theta. Nah, jadi kita udah dapat nih yang nilai si X aksennya itu sama dengan X cos theta dikurang Y sin theta. Dan untuk nilai si Y aksennya yaitu X sin theta ditambah Y cos theta. Jadi, bila kita mau menuliskan bentuk ini ke dalam bentuk matriks, maka bentuknya akan menjadi Y aksen, X aksen, Y aksen sama dengan cos theta min sin theta, cos theta, X, Y. Atau bisa juga matriksnya yaitu cos B min sin B cos B itu harus bersesuaian dengan rotasi dengan pusat sebesar B. Apa maksud pusat sebesar B ini? Nah, jadi apabila si rotasinya itu berputar searah dengan arah jarum jam, maka nilai si sudutnya itu bernilai negatif. Nah, apabila si rotasinya itu berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai si sudutnya itu bernilai positif. Makanya di sini diketahui jika B
sama dengan pi per 2, artinya 90 derajat, maka matriks yang bersesuaian dengan rotasi pusat O sebesar 0. Dari mana dapat 0 ini? Yaitu cos theta. Kita substitusikan tetanya itu 90. Artinya cos 90 yaitu 0 dan min sin theta atau min sin 90 yaitu minus 1. Sin theta atau sin 90 itu 1 dan cos theta atau cos 90 itu 0. Begitu juga apabila si rotasinya ini berrotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Searah dengan arah jarum jam, maka nilai si B-nya ini negatif, yaitu minus 90. Jadi cos minus 90 itu adalah 0 dan minus sin minus 90 itu adalah 1 dan sin minus 90 adalah minus 1 dan yang terakhir cos minus 90 adalah 0. Nah, mungkin hanya itu penjelasan rumus trigonometri untuk rotasi pada titik pangkal O 0,0. Selanjutnya akan kita bahas yaitu rotasi dengan pusat bukan titik pangkal, artinya titik pangkalnya itu bukan si 0,0. Kita sebut saja titik pangkalnya itu M, N. Maka berlaku rumus yaitu cos alpha sama dengan X dikurang M per R. Maka X kurang M sama dengan R cos alpha. Dan yang sin alpha sama dengan Y dikurang N per R. R ini jari-jari, maka Y dikurang N itu sama dengan R sin alpha. Jadi cos alpha ditambah beta itu sama dengan X aksen dikurang M per R, maka X aksen dikurang M itu sama dengan R cos alpha ditambah beta. Nah, gitu juga yang sin alpha ditambah beta sama dengan Y aksen dikurang N per R, maka Y dikurang N itu sama dengan R sin alpha tambah beta. Nah, jadi rumusnya telah kita dapat yaitu X aksen dikurang M sama dengan R cos alpha ditambah beta sama dengan R cos alpha dikali cos beta dikurang R sin alpha dikali sin beta, yaitu sama dengan X dikurang M cos beta dikurang Y dikurang N sin beta. Nah, untuk yang Y aksen dikurang N sama dengan R sin alpha ditambah beta sama dengan R sin alpha dikali cos beta ditambah R cos alpha dikali sin beta, itu sama dengan Y dikurang N cos beta ditambah X kurang M sin beta. Nah, bentuk ini apabila kita tuliskan dalam bentuk matriks, maka bentuknya menjadi R A, beta sama dengan X aksen dikurang M, Y aksen dikurang N, sama dengan cos beta min sin beta, yaitu X kurang M, Y dikurang N. Nah, maka selanjutnya menjadi R A, beta, yaitu X aksen Y aksen, cos beta min sin beta, itu menjadi X kurang M, Y kurang N ditambah MN. MN ini dari mana? Dari yang sebelah sini dipindahkan ke ruas sebelah kanan, makanya jadi positif. Maka kita peroleh suatu rotasi P, alpha atau dipetakan X, Y adalah X aksen sama dengan X cos alpha dikurang Y sin alpha dikurang A cos alpha ditambah B sin alpha ditambah A, dan yang untuk Y aksennya yaitu Y aksen sama dengan X sin alpha dikurang Y cos alpha dikurang A sin alpha dikurang B sin alpha tambah beta. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai rotasi disajikan dengan aljabar maupun dalam bentuk matriks. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.